Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 9 sampai 13 Desember 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh langsung join saja, karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Dan jangan lupa menonton video terbaru dari Antek Saham, yaitu updatean saham BRIS dan yang lainnya, kemudian saham-saham menarik yang akan naik untuk minggu depan. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika teman-teman tertarik, boleh langsung gabung, karena untuk sekarang lagi ada diskon sebesar 5% sampai tanggal 13 Desember 2024. Jadi boleh manfaatkan diskon tersebut. Jika ingin bergabung, boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi, atau hubungi saya melalui Telegram. Antek Saham juga memberikan pilihan ya, jadi teman-teman bisa memilih menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan eksklusif konten dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, dan juga mendapatkan saham menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan beli langganannya, atau boleh hubungi saya juga dan juga admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan ya bagi teman-teman yang belum punya biaya join ke premium tapi ingin join ke premium secara gratis, maka di sini Antek Saham dan Valburi memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin join secara gratis ke premium, tapi dengan syarat, yaitu buka akun KB Valburi Sekuritas melalui Antek Saham atau melalui linknya di sini, lalu deposit 5 juta. Jika ingin nego, boleh hubungi admin dan aktif bertransaksi. Jika teman-teman ingin join ke premium secara gratis, maka boleh ikuti persyaratan di sini, karena memang dengan mengikuti syarat di sini maka teman-teman akan di-invite nanti ke premium secara gratis. Untuk info selengkapnya hubungi saja admin WA melalui nomor 0858 1084 8955 atau linknya sudah ada di deskripsi. Sekarang kita langsung ke analisanya saja. Kita mulai dari saham cuan. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Sesuai analisa kita ya. Di sini saya buatkan review di di 1 minggu yang lalu atau di minggu yang lalu. Di sini saya buat satu support di 6550 dan analisa kita di minggu yang lalu, jika cuan menandakan rejection di area support ini, maka dia akan bergerak naik ke area supply 7400 sampai 7650. Nah, boleh kita lihat pergerakan cuan sudah sampai ya ke area supply-nya. Supply yang di sini, dan boleh kita lihat juga di sini pergerakannya masih sangat bagus. Nah, di sini berarti teman-teman yang ikut trading plan cuan harusnya sudah profit ya. Jika kita hitung teman-teman masuk di area support, maka sudah profit sebesar 13%. Jadi happy cuan yang sudah entry pada cuan. Dan juga di video sebelumnya yang di brand, di situ saya bagikan trading plan lengkap ya. Jadi sudah cuan sekitar 16 sampai 20%. Oke. Nah, di sini balik lagi ke cuan. Sekarang cuan memasuki area supply ya, yang perlu diperhatikan di area 7400 sampai 7650. Jika nanti di area supply ini cuan menandakan rejection, maka dia akan turun kembali ke area supportnya di 6550 atau support di sini ya. Ada satu support di angka 7100 yang bisa menjadi area koreksi saham cuan. Nah, karena di sini merupakan supply ini cukup kuat ya sebenarnya. Jadi ada potensi cuan akan turun dulu ke area supportnya, lalu nanti menentukan arah selanjutnya. Jadi pantau dulu pergerakan cuan di area supply. Jika ada candle reject di sini atau candle merah, maka sebaiknya jangan entry dulu pada saham cuan karena dia berpotensi turun ke support di 7100. Tetapi jika nanti ternyata cuan break area supply yang ini, maka dia akan naik ke supply selanjutnya di angka 8350 sampai 8125. Oke, sekarang kita cek dulu broker summary dari saham cuan. Kita cek, oke, di hari Jumat ada distribusi ya dari OD cukup besar 7,4 miliar. Sedangkan asingnya masih Akom, BK, dan AK. Nah, sini rata-rata dari lokal ya yang jual OD dan NI. Jadi cuan ini sebenarnya masih sangat bagus ya. Tapi dengan volume jualan yang di sini seharusnya tetap diperhatikan karena volume jualannya cukup besar. Jika kita cek 1 minggu terakhir siapa yang Akom dari bawah, oke, terlihat memang yang Akom dari BK dan AK ya. BK, AZ, AK, dan yang jual masih OD, XC, dan XL. Jadi dengan ini sebenarnya cuan ini masih sangat bagus dan juga indikatornya cenderung hijau dari 3 minggu terakhir ya. Jadi dengan ini cuan masih sangat potensi untuk bergerak naik. Tapi tetap diperhatikan, semisal nanti di hari Senin atau Selasa sudah mulai ada candle reject di area supply, maka harus menunggu dulu ya. Jangan entry dulu pada saham cuan karena
dia potensi koreksi karena menandakan rejection di area supply. Nah, maka dari itu pantau saja area supply pada saham cuan. Supply yang ini ya, jika di break dia akan lanjut naik ke supply selanjutnya, tetapi jika belum dan menandakan rejection, maka dia akan turun ke support di 7.100 atau lanjut turun ke support di 6.550. Jadi pantau satu area dulu pada saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Oke, untuk TPIA kita lihat ya di sini. Chartnya belum muncul ya. Oh, sorry. Oh ya. Oke, kita lihat ya TPIA sangat bagus. Dia berhasil break dari area supply kita ya. Area supply yang di sini, supply penentu. Jika dia break, maka dia akan lanjut naik. Dan boleh kita lihat, supply ini di breakout di tanggal 4 Desember. Dan boleh kita lihat tanggal 5 sampai tanggal 6 dia berhasil naik. Dan naik cukup signifikan ya. Jika kita lihat, setelah break, dia naik sampai 14%-nya. Jadi, sangat bagus memang pergerakan TPIA. Dan memang biasanya TPIA ini ngikut ke brand ya. Jadi, volumenya memang lebih banyak di brand. Tapi memang nggak masalah juga masuk di TPIA. Oke, nah sekarang kita lihat ya bagaimana pergerakan TPIA selanjutnya. Karena dia sudah berhasil break area supply ya, maka seharusnya pergerakan TPIA akan cenderung naik lagi menguji supply selanjutnya di 9.200 sampai 9.350 ya. Jadi view saya pada TPIA akan lanjut bergerak naik ke area supply ini. Lalu potensi koreksi ke area demand-nya sekarang ya. Ini menjadi demand karena berhasil di breakout lagi. Jadi ada potensi dia akan naik dulu, lalu bergerak turun kembali ke area demand. Karena area supply 9.200 sampai 9.350 cukup kuat ya. Di sini beberapa kali tidak mampu di breakout, sehingga dia bergerak turun. Jadi semisal dia naik ke area tersebut lagi, maka ada potensi dia akan diturunkan kembali. Jadi view saya pada TPIA akan naik dulu ke supply, lalu turun lagi ke demand 8425 sampai 8550. Jika kita cek secara broker summary-nya, oke, terlihat TPIA 1 minggu terakhir masih akumulasi ya dari RX, DH, dan OD. Kita cek di hari Jumat dulu. Oke, di hari Jumat BB CCAK jualannya, tapi DH-nya masih akum ya di sini. Coba kita cek lagi 2 minggu terakhir. Oke, KZ ODAK oke. ZPDXPK di sini yang jualannya. Jadi masih sama. Sini kita cek dari tanggal 15. Oke, ternyata jualannya dari ZP-nya di sini. Jualannya cukup besar, sebanyak 81 miliar. Dari tanggal 15, coba kita cek. Berarti dari bawah ini ya. Jadi memang wajar saja mengalami penurunan di sini. Tapi jika kita cek dari tanggal 25 November, apakah ada akumulasi? Nah, terlihat ya, dari tanggal 25 November pun masih ada distribusi dari ZP, YU, dan DX. Jadi dengan ini sebenarnya pergerakan TPIA ini tidak disertai dengan volume akum yang cukup bagus ya. Jadi masih ada potensi TPIA akan turun. Jadi sebaiknya jangan beli di area atas karena memang untuk sekarang sudah masuk area supply ya. Jadi sebaiknya wait and see saja pada TPIA karena sudah masuk ke area atas. Dan selama pergerakan naik di sini, tidak ada akumulasi yang cukup signifikan ya. Jadi sebaiknya wait and see dulu pada TPIA karena sudah masuk ke area atasnya. Oke. Jadi view saya masih sama pada TPIA, masih ada potensi naik sedikit lagi ke area supply. Lalu setelah mencapai supply tersebut dia akan turun ke area demand 8425 sampai 8550. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat di sini. Analisa kita masih sama seperti minggu yang lalu. Boleh kita lihat dia cenderung naik turun ya di area support dan juga supply 1490 sampai 1535. Dari sini pergerakannya mampu mantul ya dari area supportnya menuju area supply. Jadi untuk Antam sebenarnya masih lebih cenderung untuk bergerak turun ya. Jadi jangan beli di harga sekarang karena sudah masuk ke area supply. Jadi ada potensi Antam akan turun kembali di minggu depan ke supportnya di 1385. Akan tetapi jika bisa break area supply 1490 sampai 1535 maka Antam akan naik ke resisten pertama di 1610 dan resisten di angka ini ya, kita cek dulu. Resisten di angka kedua di 1650 ya. Jadi untuk Antam ini sebaiknya jangan entry dulu kecuali Antam sudah mampu break area supply kita yang ini ya.
supply di angka 1490 sampai 1535. Jika sudah berhasil di breakout, maka dia akan lanjut naik ke resisten ini. Tapi jika belum mampu di breakout dan untuk sekarang sudah menandakan rejection ya, jadi ada potensi memang atau Antam ini lebih berpotensi untuk bergerak turun. Jadi sebaiknya wait and see dulu pada Antam, karena view saya pada Antam ini akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke support 1385, bahkan di area demand 1280 sampai 1315. Jika kita cek secara broker summary-nya cukup bagus ya memang. Tapi perlu diperhatikan kalau AK di sini dan BK mulai jualan kembali ya. Kita cek dulu, ini dari tanggal 25 November cukup jauh ya. Kita cek dulu di hari Jumat dulu ya. Oke, di hari Jumat mulai ada akumulasi ya dari BK di sini. BK tapi AK-nya masih jualannya. BK, CCZP dan yang lainnya akumulasi dengan volume yang cukup bagus. Jadi memang terlihat di indikatornya memang volumenya juga sudah mulai bagus ya. Kita cek 1 minggu terakhir. Oke, volume ZP cukup bagus, YU dan LG juga cukup bagus. Kita cek 1 bulan terakhir ya. Oke, ZP CCYU cukup bagus, AK YPRX PK jualnya. Tapi memang volume akumulasinya lebih besar ya di sini. Jadi untuk Antam, perhatikan lagi pergerakannya nantinya. Secara broker summary cukup bagus, tapi secara teknikal di sekarang masuk ke area supply, jadi harus diperhatikan lagi. Bisa saja besok atau di hari Selasa atau Senin diguyur lagi, jadi broker summary bisa saja nanti tiba-tiba berganti ya. Jadi tetap perhatikan bagaimana pergerakannya di area supply. Jika area supply mampu di breakout dengan volume yang cukup bagus nantinya di hari Selasa atau Senin, maka Antam akan lanjut bergerak naik seperti yang tadi. Tapi jika tidak mampu di breakout dan menandakan candle reject, maka Antam akan turun ke supportnya. Jadi boleh perhatikan dulu satu area pada saham Antam. Tapi sampai saat ini broker summary-nya masih sangat bagus untuk Antam. Oke, jadi view saya masih seperti ini, masih dua arah, dan nantinya ditentukan bagaimana pergerakan Antam di area supply-nya. Oke, lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat ya di sini, akhirnya dia bisa break area supply-nya. Area supply 1540 sampai 1585, dan harusnya dia menuju resisten ya. Resisten 1650 sampai resisten 1700 dulu. Jadi sebaiknya untuk Pegas wait and see dulu, karena memang posisinya sudah berada di area atas. Kita cek lagi di weekly-nya. Seperti ini ya. Di weekly-nya dia potensi masuk ke area ini sudah mulai area atas ya. Jadi cukup high risk, karena jika kita lihat pada saat di sini ada jualan yang cukup besar sehingga harga Pegas bergerak turun. Jadi sebaiknya untuk Pegas jangan entry dulu ya sampai dia koreksi ke area supply yang tadi, lalu lanjut bergerak naik. Tapi view saya di sini Pegas akan bisa bergerak naik lagi atau masih potensi bergerak naik lagi, tapi hanya sedikit saja menguji resisten ini. Kira-kira naik sampai 1 sampai 4%. Jadi ada potensi naik sebesar 1 sampai 4%. Tapi potensi turunnya juga lebih besar ya. Jika kita hitung, masih ada potensi Pegas akan turun ke area demand sampai 5%. Nah, maka dari itu, saya tidak menyarankan masuk di harga sekarang, karena ada potensi dia akan turun dulu untuk koreksi sebelum lanjut bergerak naik. Oke, area supply ini akan menjadi demand karena sudah berhasil di breakout ya. Jadi di sini kita buatkan menjadi area demand untuk harga 1540 sampai 1585. Jadi view saya pada Pegas akan bergerak naik. Jika ingin entry, sebaiknya tunggu dia koreksi dulu. Tunggu dia koreksi dulu ke area demand, lalu boleh beli di area demand dengan target di 1650 sampai 1700. Nah, dengan seperti ini, teman-teman akan mendapatkan risk reward ratio yang lebih menarik nantinya. Jadi view saya pada Pegas masih akan bergerak naik, tapi tidak disarankan entry di harga sekarang. Jika kita lihat broker summary-nya, oke, sangat bagus ya di sini. Di 1 bulan terakhir ada akumulasi yang sangat besar. Kita cek di 1 minggu terakhir masih bagus ya. ZP Akum cukup bagus. Di hari Jumat tanggal 6, AK, YU, KZ ya, ZP juga akumulasi. Jadi dengan ini, dan juga yang jual rata-rata dari retail ya, SL, YP, PD, dan XC. Nah, dengan ini berarti Pegas sangat potensi lanjut bergerak naik. Volumenya juga cukup besar, sehingga pergerakan naik di sini diikuti dengan volume yang sangat bagus juga. Jadi dengan ini
Pegas sangat potensi bergerak naik ke target kita di 1650 dan juga 1700 bahkan ke 1750. Jadi boleh pantau pergerakan Pegas nanti di area resisten ini. Tapi jika ingin masuk seperti yang tadi, saran saya lebih baik menunggu di area demand, entry di area demand ya. Jika kita buatkan trading plan-nya seperti ini, entry di area demand, stop loss di bawah dari demand yang paling bawah, dan target di 1700. Nah, di sini terlihat ya, kalau teman-teman akan mendapatkan risk reward ratio, potensi loss di 6%, sedangkan potensi profit di 8%. Nah, maka dari itu, pentingnya mengukur potensi keuntungan dan juga kerugiannya, supaya nanti teman-teman bisa mengalokasikan berapa besar dana yang akan teman-teman masukkan pada saham Pegas ini. Jadi sebaiknya jika ingin entry, boleh ikuti trading plan ini, tunggu di area demand, lalu buy di area demand ini, dengan target di 1700 dan stop loss di 1460. Oke? Jadi view saya pada Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.